Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara dan denda sebesar 600 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan penjara. Jaksa penuntut umum menilai Hasto telah terbukti melakukan tindak pidana suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Jaksa menegaskan bahwa mereka tidak mengejar pengakuan terdakwa, namun fokus pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan mengacu pada alat bukti. Usai pembacaan tuntutan, Hasto Kristianto menyatakan memperkirakan tuntutan tersebut sejak awal setelah ia memilih sikap politik. Dituntut 7 tahun dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi, memperjuangkan hak kedaulatan rakyat, memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil, serta memperjuangkan supremasi hukum, agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan. Pekan depan, sidang akan dilanjutkan kembali dengan agenda pembacaan pleido Hasto Kristianto. Ya pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini dituntut 7 tahun penjara dan juga denda 600 juta rupiah subsidi 6 bulan penjara. Dan jaksa ini meyakini bahwa Hasto bersalah ikut melakukan perintangan penyidikan dan juga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR 2019 hingga 2024 Harun Masiku. Apakah kemudian tuntutan jaksa penuntut umum ini bersifat politis atau logis pemirsa? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada mantan pimpinan KPK Bang Saud Sitomorang. Selamat malam Bang Saud. Selamat malam. Apa kabar Bang? Baik. Sehat baik, ya? Sehat, Oke, sehat. dan bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom kuasa hukum dari Hasto Kristianto ada Bang Alfon Kurnia. Selamat malam Bang Alfon. Malam Mbak Niken, malam Mas Saud. Malam. Baik, Bang Alfon, merespon tuntutan dari jaksa 7 tahun penjara dan 600 juta rupiah sebagai denda subsidi 6 bulan dari Hasto Kristianto. Seperti apa? Ya, pertama-tama kan begini ya, jaksa meminta bahwa tuntutan ini bisa diterima secara logis ya. Tetapi faktanya sebenarnya apa yang dimintakan itu sebenarnya tidak logis gitu. Kenapa saya katakan demikian? Fakta-fakta di persidangan sebenarnya itu tidak menambarkan bahwa ada keterlibatan dari Hasto Kristianto, baik itu dalam bentuk OJ maupun dalam bentuk penyuapan. Nah, intinya kalau dalam konteks OJ itu jaksa penuntut umum mengatakan bahwa keberadaan dari Hasto Kristianto itu mengakibatkan penyidikan perkara atas nama Harun Masiku itu tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu. Nah, dalam konteks ini sebenarnya ada dua peristiwa terkait OJ ya. Satu, sebenarnya ada tindakan press release ya yang dilakukan oleh pimpinan KPK ketika itu. Gitu. Nah, itu dinilai bahwa ada pengetahuan dari Hasto Kristianto bahwa konferensi pers itu memberitahu gitu kan, sehingga meminta kepada Nur Hasan untuk merendam handphonenya gitu. Nah, dalam konteks ini sebenarnya yang perlu dilihat apakah memang itu atas perintah dari Hasto Kristianto atau orang yang lain gitu. Karena dalam konteks ini sebenarnya ada 2 orang yang sebenarnya harus ditanyakan terlebih dahulu sehingga terang bahwa yang memerintahkan ini benar adalah Hasto Kristianto. Itu untuk tahun 2020. Terkait tahun 2024, ini jaksa penuntut umum mengatakan bahwa pada saat pemeriksaan di bulan Juni itu kan ada penyitaan ya. Nah, sebelum ada penyitaan, klien kami dinyatakan bahwa bagaimana itu ada proses pelarungan dari handphone dan dikatakan di situ jangan sayang terkait dengan handphone tersebut. Nah, keanehan dan fakta dari persidangan adalah handphone itu ditemukan dan itu dipergunakan dan itu disita pada saat ini.
Nah, alasan dari jaksa penuntut umum mengatakan bahwa ini harus ditemukan adalah karena di situ ada jejak-jejak digital, sehingga di situ ada komunikasi antara Hasto Kristianto dengan Harun Masiku gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu hal yang sebenarnya harus ditemukan terkait dengan nomor-nomor terlebih dahulu gitu kan, sehingga bisa menyatakan bahwa betul ada rekaman atau jejak digital komunikasi antara Hasto Kristianto dan Masiku, Bang Alfon. gitu kan. Jadi itu menurut persoalan ini ya suap OJ. Baik, jadi menurut pihak Hasto Kristianto, tuntutan dari jaksa ini tidak logis, sifatnya lebih ke politis. Ini menjadi korban kriminalisasi seperti yang disampaikan sendiri oleh Hasto Kristianto. Sudah diperkirakan sebelumnya, semua resiko yang ada sudah diperhitungkan? Jadi begini, memang sedari awal klien kami itu banyak mengkritisi kebijakan-kebijakan politik pada saat itu gitu ya. Yang pada saat itu lebih kepada persoalan kenapa kelembagaan PDIP itu seolah-olah sedang dicermati atau diaut-aut dalam bahasa ketua umum PDIP ketika itu. Nah, oleh sebab itu makanya ada tindakan-tindakan yang dinilai itu mensasar kepada klien kami terkait dengan itu gitu kan. Nah, jadi penetapan tersangka dan sampai kepada proses persidangan kami meyakini ya bahwa benar ini adalah pemidanaan yang dipaksakan begitu. Dalam bahasa lain ini adalah proses kriminalisasi. Kenapa kami katakan demikian? Bahwa kalau misalnya kita mengacu pada dua alat bukti apa yang ditampilkan pada persidangan, kecuali ini merupakan asumsi-asumsi dan kemudian mengajak orang itu untuk berpikir secara logis. Yang dibutuhkan pada saat ini bukan berpikir secara logis, tetapi berdasarkan fakta-fakta. Dan itulah yang dibangun dan dianalisa menjadi suatu konstruksi bahwa di situ ada dugaan keterlibatan seseorang. Itu kira-kira, Mbak. Baik Bang Alfon. Nah, kalau Bang Saud melihatnya seperti apa? Adakah pandangan yang lain juga melihat poin-poin dakwaan dari jaksa sehingga akhirnya jaksa menuntut Hasto Kristianto 7 tahun penjara? Sudah memprediksi juga Bang Saud? Ya, jadi pertama prediksinya tentu itu tetap mengacu kepada pasal berapa yang dia kenakan gitu. Karena pengalaman saya di KPK itu kan pimpinan KPK itu penyidik dan jaksa penuntut gitu ya. Jiwanya dua ya berarti ya. Jadi dalam bayangan saya itu ya kalau dikenakan pasal sekian ya selalu ya kita kalau bisa maksimal ya maksimal pasal yang dilanggar itu gitu. Cuman pertanyaannya kan kembali lagi setelah kita berpikir penuntutan dan harus maksimal, kita bicara zero toleran dan seterusnya. Pada sisi lain kan kita kalau lihat tadi yang disampaikan oleh jaksa penuntut, which is aku keluar please, saya sedang keluar dari jaksa penuntut ya. Tadi saya berpikir jaksa penuntut, sekarang saya keluar. Ini menjadi pimpinan KPK dulu? Ya, yang selesai lah, yang sudah keluar. Kemudian tahu bagaimana di dalam gitu. Kalaulah kemudian fakta-fakta tadi itu disajikan, atau katakan penindakannya dilakukan 2, 3, 4 hari setelah OTT dilakukan, karena faktanya kan nggak ada yang baru, itu fakta lama semua dong, iya kan, hasil sadap. Yang baru itu kan baru yang tadi kemarin ada badan yang tegap ngambil apa segala. Tapi fakta itu sendiri sebenarnya sudah terjadi peristiwa pidananya beberapa tahun yang lalu, which is kalau itu dilakukan, kalau pimpinan KPK-nya tidak politiking ketika itu, Mas Hasto sudah di luar, Mbak Ken. Iya, penerimanya udah di luar. Jadi apa yang kita bisa lihat simpulkan sekarang ini, kita maklum pada demokrasi kita masih begitu, walaupun MA sudah mutusin, walaupun kita masih bisa berdebat di situ, sebaiknya ada putusan langsung. Kalau ganti antar waktu itu orang yang suaranya seperti apa, mungkin itu soal lain nantilah kita lanjutin. Tapi kalau kita bicara dengan kondisi peraturannya sekarang, MA sudah memutuskan, kemudian KPU-nya nggak menjalankan, terjadi peristiwa pidananya, kita harus akui itu hasil OTT sekarang saya balik ke jaksa nih, saya nggak ada ragu di situ, Mas Hasto terkait di situ, ya. Tapi kembali lagi ketika kemudian terjadi peristiwa itu kemudian begitulah cara pimpinan KPK menanganinya sehingga carut marut di KPK itu terbawa-bawa keluar partai politik. Ya, partai politik kan menjadi korban gitu. Ya, jadi maksud saya ini pembelajaran buat kita. Beginilah cara kita kalau memberantas korupsi itu tidak regeneratif.
Iya dong, dia harus regeneratif. Ini KPK jilid 4 yang keren nih. Gua harus lanjutin dong, regeneratif. Ini tidak regeneratif, tidak transparan, tidak akuntabel, dan konflik kepentingan. Hasilnya partai politik carut marut itu paling dinilainya. Kira-kira gitu, Mbak Ken. Oke, baik. Menarik nih yang disampaikan oleh Bang Saud, karena kemudian catatan-catatan dari dakwaan maupun juga jumlah tuntutan dari jaksa penuntut umum, artinya ini banyak logisnya atau banyak unsur politisnya. Nanti kita ungkap jawabannya pemirsa di segmen berikutnya untuk Anda sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini mengupas mengenai tuntutan jaksa pada Hasto Kristianto 7 tahun penjara. Bang Alfon tadi juga sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Bang Saud, bagaimana kemudian pihak jaksa juga menilai poin per poin ataupun kronologi dalam pengungkapan kasus ini. Bang Alfon melihatnya seperti apa? Ya, pada saat ini sih sebenarnya kami melihat bahwa semestinya ya tuntutan itu dibuat berdasarkan fakta-fakta, dan kemudian fakta-fakta itu terdiri dari keterangan saksi-saksi dan kemudian juga alat bukti yang ada gitu. Nah, terkait dengan dalil OJ baik di tahun 2020 maupun di 2024 maupun suap di tahun 2020 tersebut ya, itu menurut saya itu sangat sangat minim sekali gitu ya, sehingga bisa dikatakan tidak memenuhi syarat beyond reasonable doubt atau ketercukupan alat bukti itu sendiri gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena begini, pada konteks OJ, Nur Hasan itu membantah bahwa sebenarnya yang memerintahkan untuk merendamkan itu perkataan dari 2 orang yang datang yang berbadan tegap ketika itu gitu. Nah, jaksa kan mengatakan kan di situ tidak ada bentuk ancaman, kalaupun ada disilakan untuk berteriak ketika itu gitu. Nah, bukan itu poinnya. Poinnya itu adalah pada saat yang perlu dibuktikan apakah memang benar 2 orang itu ada, dan itu yang ditanyakan terlebih dahulu. Dan kemudian setelah itu kalau semisalnya ada perintangan di PT IKA, ditanyakan kepada aparat yang ada di PT IKA tersebut, apakah memang benar di situ ada Hasto Kristianto, dan kemudian memerintahkan supaya tidak adanya proses OTT ketika itu. Terkait dengan perendaman handphone yang katanya di situ ada data-data di tahun 2020 gitu ya, maknai bahwa di situ handphone yang disita itu ada gitu. Dan yang direndam itu adalah bukan handphone tetapi adalah pakaian. Itu terkait dengan OJ. Tentang suap, yang harus dipahami adalah satu, bahwa Hasto Kristianto betul itu memerintahkan kepada Doni Istiqomah untuk mengawal keputusan partai, tetapi tidak memerintahkan untuk melakukan suap menyuap. Dan kemudian ada dana operasional merupakan inisiatif dari DTI dan kemudian juga SB gitu ya. Yang keduanya itu menyatakan bahwa penalangan oleh Hasto Kristianto itu tujuannya agar ada keinginan dari Harun Masiku untuk mengeluarkan uangnya ketika itu. Dan kemudian ada uang sebesar 400 juta itu dana dari Harun Masiku, bukan dari Hasto Kristianto, yang diberikan dari Kusnadi yang kemudian diserahkan kepada DTI atau kepada SB. Nah, oleh sebab itu makanya dari fakta-fakta persidangan sebenarnya terbantahkan gitu kan. Nah, ketika semua data-data itu membantah dari dalil dari jaksa, apakah bisa dikatakan logis? Tidak. Sementara pada saat ini adalah jaksa penuntut umum itu tidak ingin mempergunakan pasal 185 terkait dengan keterangan saksi di persidangan, itu yang dipergunakan sebagai fakta, bukan BAP yang dibuat pada saat di penyidikan. Nah, oleh sebab itu maka bagaimana kita bisa berpikir secara logis kalau misalnya fakta-fakta di persidangan itu dinafikan dengan alasan kelogisan gitu kan. Nah, kalau bisa dikatakan untuk penting kelogisan, ya harus mengacu pada fakta-fakta atau follow the fact gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya kita menilai bahwa pada saat ini bahwa penuntutan ini tidak berdasar sama sekali, dan kemudian sangat minim dari pembuktian fakta-fakta gitu kan. Walaupun di situ dikatakan pada saat ini mereka mengatakan ini secara logis. Bahkan pada saat bab kesekian tentang yang memberatkan gitu kan, bahwa Hasto Kristianto itu tidak jujur gitu kan. Lah, bukan persoalan itu intinya, bagaimana pada saat ini Hasto itu bisa menerapkan
prinsip dari self incrimination, bahwa pada saat ini adalah dia melakukan pembelaan pada diri dia. Berarti gitu kan. Bang Alfon Nah, mengenai tuntutan jaksa ini dari pihak Hasto Kristianto masih kemudian berkeyakinan tuntutannya ini tidak berdasar, tidak logis dan lebih kental unsur politisnya. Ya, kalau misal kami memahami, sebenarnya begini, ini kan upaya jaksa untuk bisa mengobjektifikasi dari sesuatu yang subjektif gitu kan. Nah, dari subjektif itu yang ada di belakang gitu kan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini masih ada ira-ira? Pertanyaannya nih, ira-ira ada persoalan politik di dalamnya gitu kan. Nah, kalau misalnya saya melihat kalau misalnya tidak berdasar dengan fakta-fakta, patut diduga jadinya ini masih ada residu-residu dari persoalan politik di belakang ini. Nah, oleh sebab itu makanya marilah kita berpikir berdasarkan fakta-fakta, bukan berdasarkan bagaimana mengajak kelogisan saja tapi tidak diiringi dengan fakta-fakta di persidangan. Oke, Jadi Bang itu Alfon. sebenarnya proses persidangan khususnya secara pidana gitu kan, menyusun suatu dakwaan dan menyusun suatu tuntutan berdasarkan fakta-fakta persidangan, bukan berdasarkan asumsi yang kemudian dikonklusikan ada dugaan keterlibatan seseorang, tidak berdasarkan kecukupan ada bukti atau beyond reasonable doubt. Baik, Itu kira-kira, baik, kita tangkap kemudian yang disampaikan oleh Bang Alfon dan juga teman-teman mewakili Hasto Kristianto. Bang Saud menyimpulkan poin-poin dalam BAP, fakta-fakta yang ada. Ini bagaimana jaksa akhirnya merumuskan pada suatu kesimpulan tuntutan yang diberikan kepada terdakwa? Yang pasti seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa ada fakta yang sebenarnya itu kita sudah dengar sejak awal peristiwa ini. Ya, dan itu yang dijadikan jaksa untuk kemudian melakukan penuntutan dalam kaitan bagaimana sebenarnya peristiwa menghalang-halangi penyidikan itu dan peristiwa pidana di dalam suap. Ada dua tuntutan itu. Jadi kalau kita kembalikan bagaimana sebenarnya nanti ini bisa diputuskan, saya katakan dari sebelah kiri, saya katakan saya have no any doubt that there is ada peristiwa pidana di sana. Dan kalaupun di sebelah kanannya saya berpikir bahwa ini menjadi lebih ruwet karena ketika itu tidak dilakukan penindakan dengan tegas, nanti kita berharap ya hakim yang mulia, wakil Tuhan, bisa melihat tuntutan jaksa ini seperti apa dia putuskan dari 7 tahun ini, sehingga kemudian ya hukum yang pasti, hukum yang adil, hukum yang bermanfaat itu terjadi di Republik ini, tidak menjadi menurunkan nilai ini lagi. Ini kan sudah carut marut. Kalau kemudian tidak dilakukan dengan wise, saya terpaksa harus pakai kata wise malam ini, ya kan semakin carut marut. Karena saya katakan kembali lagi, Mbak Ken yang terima udah di luar. Yang memberi kok masih keliaran, dibiarin, terus kemudian pada saatnya ada sesuatu yang bisa jadikan disandera, saya masukin orang itu gitu. Makanya kalau ketika itu dilakukan dengan baik, saya harus mengulang ini berulang-ulang. Mas Hasto sudah di luar, sudah siap menghadapi Kongres PDI mendatang. Jadi momentumnya ini sebetulnya sudah terlambat jauh begitu, jauh Bang Saud? sekali, makanya Mas Alfon kan malu kalau ini bilang politik. Kalau Saud Situmorang ngapain mesti malu-malu kan? Aku bebas aja berpikiran gitu kan. Dan Bang Saud mengatakan ini masih kental unsur politisnya memang. Ada potongan-potongan informasi yang meyakinkan kita itu memang itu dasarnya gitu. Karena kita berada di dalam, tidak di ruang vakum yang kemudian melihat hukum di Indonesia yang katakanlah World Justice Project juga menilai kita masih indeks persepsi korupsi 37. Kita kan nggak bisa keluar dari kenyataan itu gitu, Mbak Ken. Oke, baik. Bang Alfon, mengaminkah yang disampaikan oleh Bang Saud dan apakah ini juga akan menjadi poin-poin yang disampaikan dalam agenda pledoi tanggal 10 nanti? Ya, begini ya. Dalam konteks politik kita bisa memahami itu. Itu harus dipahami dulu gitu kan. Tetapi kan peristiwa politik itu tidak bisa dijadikan suatu narasi-narasi dalam pledoi sebenarnya. Tetapi ini menjadi perspektif bahwa permasalahan hukum yang dialami oleh Hasto Kristianto itu tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa politik. Sebagaimana dikatakan bahwa di sini ada aut-aut, yang salah satunya mengaut-aut dari kepengurusan di PDIP, yaitu adalah Hasto Kristianto. Nah, jadi bagaimana kami nanti membuat pledoi itu berdasarkan fakta-fakta, bukan sesuatu dalil-dalil dari suatu yang sangat minim dasar kekuatan pembuktiannya, dan kemudian diminta orang untuk bisa berpikir secara logis. Nah, menurut saya itu tidak logis gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya
bisa dikatakan gitu kan bahwa memang ada pembinaan dipaksa sehingga fakta-fakta di persidangan pun tidak keluar. Dan kemudian itu tidak kuat, Bagian dari indikasi sehingga orang politisasi. bertanya di mana sebenarnya letak keterlibatannya gitu kan. Kalau misal dalam pendekatan teori kesengajaan, dan apakah itu dengan maksud, dengan kemungkinan, dengan kepastian gitu kan, di mananya will and written-nya. Karena di situ meeting of mind-nya tidak ada. Karena di situ perbuatan dari orang-orang yang meminta uang kepada Harun Masiku itu tanpa persetujuan, tanpa diketahui, dan itu juga bukan dalam bentuk persetujuan diam-diam atau dalam artian suatu wilayah angkutan yang sedang diam-diam gitu kan. Dan kemudian kalau konteks OJ gitu kan, sebenarnya ditanyakan apakah memang ada langsung klik gitu kan bahwa di situ kalau ada komisi pers pimpinan KPK bahwa Hasto Kristianto bisa memahami, oh dia akan kejar. Belum tentu juga dong. Nah itu harus dibuktikan, sehingga langsung aja berasumsi bahwa oh di sini ada peranan dari Hasto Kristianto meminta pada Run Hasan untuk meminta Harun Masiku untuk mencelupkan dari handphone, dan kemudian setelah itu ke PT IKA gitu kan. Dan itu juga tidak diverifikasi kepada petugas di PT IKA apakah memang di situ diperintahkan oleh Hasto Kristianto, dan kemudian di situ juga ada Hasto Kristianto gitu kan. Nah oleh sebab itu makanya kita hanya berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Nah itu yang kita akan dalilkan pada pledoi pada saat ini. Bahwa di situ ada urutan politik di belakang itu, kita tidak akan menampik gitu kan. Nah oleh sebab itu makanya itu harus dijelaskan. Nah oleh sebab begini ya, bahwa yang menjadi panglima di Indonesia ini adalah hukum, bukan politik gitu kan. Nah sebab itu makanya politik jangan intervensi. Tapi kalau misal politik mengintervensi, nah itulah dikatakan bahwa terjadinya penodaan terhadap hukum. Dan di situ jangan sampai ada residu-residu permasalahan politik itu dimasukkan pada wilayah persidangan. Baik Bang Alfon, kita tangkap poinnya. Oke, nampaknya sudah lebih dari siap untuk menyampaikan poin-poin dalam pledoi 10 Juli nanti ya, tim Bang Alfon untuk Hasto Kristianto. Terima kasih Bang Alfon Kurnia, terima kasih juga Bang Saud Situmorang malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.